Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya jawabnya. Yuk ulangin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kok masih pada belum semangat sih? Sebelum belajar, kita harus semangat dalam belajar. Ibu punya tepuk semangat. Tepuk semangat happy namanya. Ikutin bareng-bareng ya. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi. Nah, begitu biar kalian tetap semangat. Yuk semuanya, tepuk semangat happy. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi. Semuanya sudah semangat kan hari ini? Berarti semuanya sudah siap untuk belajar ya. Nah, begitu. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Yuk. Selesai. Oh iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Vina Nur Fitriani. Kalian boleh panggil Ibu Vina. Hari ini Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Coba dilihat temannya siapa yang tidak hadir. Iya Siva, kenapa? Oh, Dina tidak hadir. Kenapa Dina? Oh, sakit. Ya ampun, semoga Dina cepat sembuh ya. Nah anak-anak, emang cuaca hari ini tuh sering hujan ya, kalian harus jaga kesehatan, harus istirahat yang cukup, makan yang teratur juga agar kalian tetap sehat selalu. Baik anak-anak, seperti biasa juga sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri dulu. Nyanyinya kita sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu wajib. Sekarang Ibu mau bertanya, minggu kemarin kalian masih ingat tidak? Kita mempelajari materi tentang apa? Iya betul, keberagaman suku di Indonesia. Oh iya, Ibu punya video banyaknya suku-suku di Indonesia. Silahkan simak video berikut ini. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura, suku Asmat, Bugis, Melayu.
mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya, masak sabigi di hurung bari-bari. Rasa sayang-sayangnya, kalau dicium merahlah pipinya. Soeram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah, contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kakang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita, Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kita sudah menyimak keberagaman di Indonesia. Ada apa saja sih keberagaman di Indonesia? Tadi yang sudah menyimak, memperhatikan tidak? Ada keberagaman suku, iya betul. Keberagaman apa? Keberagaman budaya, betul. Lalu keberagaman bahasa, keberagaman agama, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan belajar tema 3, subtema 3, keberagaman agama. Coba dibuka bukunya, tema 3, subtema 3, keberagaman agama. Sudah dibuka bukunya? Sekarang Ibu mau tanya, ada berapa agama yang dianut di Indonesia? Iya, pinter, ada 6. Coba sebutkan apa saja. Agama Islam, betul. Lalu agama Kristen, pinter. Agama Katolik, agama Hindu, ya, terus agama Buddha dan agama Konghucu. Dari keenam agama yang telah kita sebutkan, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus bersatu, tidak boleh bermusuhan, harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gambar tersebut tempat ibadah agama apakah gambar di samping Ibu ini?
Iya betul, agama Islam biasa disebut masjid. Lalu gambar berikut ini, ada yang tahu tempat ibadah agama apa? Pinter, agama Kristen dan Katolik. Biasa disebut gereja. Lalu gambar ketiga, gambar apakah ini? Ya, tempat ibadah agama apa? Agama Hindu, betul. Yaitu biasa disebut pura. Lalu gambar berikut ini, gambar tempat ibadah dari agama apakah gambar tersebut? Iya betul, Buddha, agama Buddha. Biasa disebut vihara, betul. Lalu gambar terakhir, dari agama apakah tempat ibadah ini? Betul, Konghucu, biasa disebut kelenteng. Nah, itu tadi adalah tempat ibadah dari keenam agama. Ya, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai. Nah, dari keenam agama tersebut, bagaimana sih tugas kita sebagai umat beragama? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Contohnya agama Islam, berdoa dan melaksanakan sholat di masjid. Agama Kristen dan Katolik pergi ke gereja untuk beribadah tiap minggu. Lalu agama Buddha berdoa di vihara. Agama Hindu berdoa di pura. Dan agama Konghucu yaitu berdoa di kelenteng. Itu semua adalah tugas kita sebagai umat beragama, berdoa sesuai agama yang dianut. Lalu yang kedua, tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda. Yang ketiga, menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Itu juga termasuk tugas kita sebagai umat beragama. Lalu yang keempat, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agamanya. Itu juga termasuk tugas kita sebagai umat beragama. Selanjutnya, kita akan belajar sikap keberagaman. Sikap keberagaman itu terbagi dalam dua, yaitu sikap tidak menghargai keberagaman dan sikap menghargai keberagaman. Kita akan membahas tentang sikap yang tidak menghargai keberagaman. Contohnya, apa saja yang kalian tahu sikap tidak menghargai keberagaman? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Merusak tempat ibadah itu termasuk sikap tidak menghargai keberagaman. Lalu apalagi? Betul, merusak fasilitas umum. Pintar. Lalu apalagi? Menghina agama, suku, dan ras, ya itu juga termasuk sikap tidak menghargai. Ada lagi? Iya betul, mengganggu teman yang sedang beribadah. Tidak menghormati orang tua atau guru, betul. Tidak mau mengikuti gotong royong, ya betul. Itu merupakan sikap yang tidak menghargai keberagaman. Nah, itu tadi sikap-sikap yang tidak menghargai yang telah kalian sebutkan. Selanjutnya yaitu ada sikap menghargai
keberagaman. Ada yang tahu sikap menghargai keberagaman ada apa? Iya betul, menghormati agama masing-masing, betul. Lalu apa lagi? Tidak bergunjing, pintar. Lalu ada apa lagi? Betul, menghargai pendapat orang lain. Lalu ada apa lagi? Betul, berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan ya. Walaupun kalian berbeda-beda, tetapi kalian harus saling berteman. Lalu ada apa lagi? Pintar menghargai hak dan pribadi orang lain, karena pribadi masing-masing, pilihan masing-masing juga harus dihargai. Nah, itu tadi sikap-sikap menghargai keberagaman. Ibu punya contoh video juga bagaimana sikap menghargai yang harus kalian lakukan. Simak video berikut ini ya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman.
Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, "Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mah, mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya. Berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan." "Oh, begitu ya." Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Nah, kalian tadi sudah menyimakkan video yang telah Ibu sajikan. Bagaimana videonya? Ada yang tahu video tadi menceritakan tentang apa? Iya betul, toleransi dalam beragama. Pintar. Bagaimana toleransi beragama? Iya, berdoanya kan berbeda-beda. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Harus tetap berteman. Iya betul, pintar. Nah, di sekolah juga kita bukan hanya keberagaman agama. Di sekolah juga kita ada keberagaman suku dan ras. Pasti dari kalian semua ada yang berbeda-beda, tidak hanya dari satu suku. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Itu tidak apa-apa, kita harus saling berteman. Itu yang dinamakan keberagaman. Berbeda-beda tetapi harus tetap satu jua, sama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kali ini kita akan memasuki materi tentang keberagaman di sekolah. Ada yang tahu apa keberagaman di sekolah? Nah, contohnya keberagaman di sekolah itu ada, contohnya di kelas kita saja sudah ada keberagaman. Ada yang berbeda warna kulit, ada yang berbeda sukunya juga, keyakinan atau agama. Ada juga yang berbeda ras. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang ayahnya dari suku Jawa atau ibunya dari suku Sunda. Nah, itu juga merupakan contoh dari keberagaman. Walaupun kita berbeda, kita harus saling menghargai satu sama lain. Jika kita menghargai satu sama lain, akan terbentuk kerukunan dan saling menghargai, toleransi. Nah,
Apa aja? Ada yang tahu bagaimana membentuk sikap kerukunan di kelas atau di sekolah? Iya, Sita gimana? Iya, betul banget. Harus saling menghargai sesama teman di kelas. Lalu ada lagi? Ya, Lani. Betul banget, tidak boleh memilih-milih teman di kelas atau di sekolah. Jadi kita harus berteman, semuanya harus berteman, tidak boleh bermusuhan. Iya betul, bersikap toleransi sesama teman juga, menghargai perbedaan teman. Harus saling menghormati dan menghargai agama masing-masing juga. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan keenam agama ya, dan sikap-sikap menghargai keberagaman. Sekarang kita mau review materi. Ibu mau tanya, yang jawab Ibu akan kasih nilai. Yang pertama, tempat ibadah agama Kristen. Tadi Ibu sudah bilang agama Kristen tempat ibadahnya di mana? Siapa yang tahu? Yang tahu Ibu kasih nilai. Iya, siapa sih Pak? Betul, gereja. Nah, Kristen juga bukan hanya Kristen saja yang di gereja, yaitu ada agama. Iya, bagus, betul. Katolik juga beribadahnya di gereja. Lalu agama Hindu beribadahnya di tempat. Pinter, Lulu agak di pura. Lalu ada agama Buddha beribadahnya di tempat. Pinter, di vihara. Ibu kasih nilai. Tadi siapa yang jawab? Siva. Terus Lulu, pinter. Siapa lagi tadi yang jawab? Dina. Iya, Ibu kasih nilai tambah ya. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu tentang keberagaman. Keberagaman adalah keadaan atau kondisi yang ada di masyarakat maupun di sekolah yang memiliki berbagai perbedaan yang sangat beragam. Nah, dari keberagaman tadi ada agama, contohnya kepercayaan yang dianut masing-masing orang berbeda di Indonesia. Yaitu tadi ada 6 agama yang telah kita sebutkan. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Dalam keberagaman tadi, sikap yang harus dimiliki pada kita ada 2, yaitu sikap yang saling menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Contohnya tadi, apa saja tidak menghargai keberagaman? Yang menghargainya menghormati perbedaan antar sesama, menghargai hak pribadi orang lain. Ya betul. Lalu tidak memiliki milih-milih teman, betul. Sikap yang tidak menghargainya yaitu ada apa? Betul,
merusak tempat ibadah, lalu mengganggu teman yang sedang beribadah. Betul. Ya betul, tadi contoh video tadi tidak toleransi. Anak-anak harus mencontoh sikap yang baik dan meninggalkan sikap yang tidak baiknya ya. Nah, setelah ini ibu akan memberi tugas evaluasi yang akan dikerjakan oleh masing-masing di rumah. Dibuka ya bukunya, halaman 87. Kalian kerjakan evaluasinya. Lalu minggu depan dikumpulkan ke ibu. Baik, sekian pembelajaran ibu kali ini. Bagaimana nih pembelajarannya? Seru nggak? Alhamdulillah, kalau seru ya, senang juga iya. Kenapa tuh senengnya? Oh iya betul, kita jadi tahu ya keberagaman di Indonesia juga. Tadi kalian, ibu udah kasih contoh-contoh video, ada video-videonya juga ya. Oh seneng ya pas penampilan video, nanti ibu akan perbanyak menampilkan video biar kalian semua banyak tahu tentang pengetahuan keberagaman di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi keberagaman di Indonesia. Nah hari ini kan belajar keberagaman agama. Mungkin minggu depan nanti kita akan belajar keberagaman budayanya ya. Jadi tadi ibu cuma mengasih contoh keberagaman agama, minggu kemarin keberagaman suku, berarti minggu depan keberagaman agama. Alhamdulillah ya, pelajaran ibu kali ini menyenangkan semuanya. Nah, kalau kalian semua menyenangkan, ibu mau kita tepuk menyenangkan dulu. Begini tepuknya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Yeay. Sekali lagi ya biar pada semangat. Sebelum pulang juga harus tetap semangat. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillah pelajaran ibu hari ini sudah selesai. Baik, selesai sudah pembelajaran ibu kali ini. Saatnya mengucapkan Alhamdulillah. Selesai belajar baca Alhamdulillah. 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 Baca Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Pembelajaran ibu kali ini ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.